Kali ini saya akan merangkum sebuah film drama science fiction dari tahun 1995 berjudul Powder, di mana film ini akan sangat cocok untuk Anda yang ingin berkarir menjadi seorang petugas PLN karena akan ada banyak sekali momen penting tentang listrik yang setidaknya bisa menambah wawasan Anda sebanyak 0,21%. Tanpa banyak ngawadul di awal karena besok saya ada janji syuting bersama Yuma Asami, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan mari kita katakan bersama-sama passwordnya 1, 2, 3. Cekicro. Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru saja melahirkan bayi, di mana sang suami nampak begitu terkejut ketika melihat bayinya mengalami pigmentasi alias kelainan kulit yang biasa disebut dengan albino, sehingga si bayi sangat amat sensitif dengan cahaya matahari. We'll do everything we can for him, Greg. You know that. Sang ayah yang melihatnya pun begitu terkejut sampai-sampai tidak mengakui bahwa itu adalah anaknya, sehingga saat sang istri dinyatakan meninggal akibat mengalami pendarahan hebat, dia pun pergi dan menolak untuk mengakui anaknya tersebut. Come on, Greg. Let's go. Dan yang menarik adalah saat si bayi menangis semakin kencang, alat pengukur jantungnya pun mencatat suatu anomali aneh, sehingga hal ini menjadi suatu pertanda bahwa si bayi akan menjadi seseorang yang spesial saat sudah dewasa. Dan inilah Bubuk. 18 tahun kemudian, kita akan melihat si bayi sekarang sudah remaja, namanya Jeremy Powder. Dia tinggal di basement rumah seorang kakek baik hati yang mau merawatnya sejak kecil, sehingga ketika tadi pagi beliau ditemukan sudah tewas, lembaga sosial pun berniat untuk membawa Jeremy dan memberikannya pendidikan yang layak. Astagfirullahaladzim, baru awal sudah balelol. Gusti. You don't live down here? Dan untuk pertama kalinya kita akan melihat kemampuan otak jenius yang dimiliki oleh Jeremy saat ditanya mengenai sebuah buku yang mana Jeremy bisa hafal setiap halamannya dengan sangat rinci, dan tidak hanya satu buku, tapi semua buku yang ada di rak Jeremy bisa mengingatnya dengan baik. Pick a page. 216. Our souls are like those orphans whose unwedded mothers die in bearing them. You know the whole book? Karena rumah ini berdiri di atas tanah sengketa dan si kakek yang mengurusnya sejak kecil sudah wafat, Jeremy pun terpaksa ikut dengan seorang wanita dari lembaga sosial namanya Jessie. Ini rarainya, di mana Jeremy akan tinggal di asrama dan belajar di sekolah seperti remaja konvensional pada umumnya. Dengan kondisi fisik Jeremy yang albino, anak-anak senior pun langsung menatap aneh kemunculannya, dan hal tersebut membuat Jeremy merasa semakin tidak nyaman. Ketika sarapan di kantin asrama, Jeremy lagi-lagi menjadi pusat perhatian, di mana ada sekelompok pemuda baong yang diketuai oleh John, tidak pakai IQ 7. Ini bebenguknya. Dia mendatangi meja Jeremy kemudian menyuruhnya menempelkan sendok di hidung sebagai ritual ospek terhadap murid baru di asrama. First day, first meal. Just gotta do the do. Did you hear what I said? I don't like your eyes. You ever wear your spoon? Dan betapa terkejutnya mereka semua ketika Jeremy menggosokkan sendoknya kemudian meletakkannya di atas meja dengan posisi vertikal, dan tak lama semua sendok yang ada di kantin pun menyalamperkeun seperti ada daya magnet yang berasal dari sendok tersebut. Jeremy pun mendapat pemeriksaan kesehatan oleh dokter asrama, di mana beliau mengatakan bahwa Jeremy sehat secara fisik dan mental, kecuali satu hal, yaitu tidak ada satu helai rambut pun yang tumbuh di badan Jeremy. Bulu, udahlah. Aside from the absence of any and all body hair, Thanks for coming out. it's my pleasure. Good day, Mr. Jeremy Reed. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Jeremy kembali menjadi pusat perhatian ketika masuk ke sekolah untuk pertama kalinya, di mana Jeremy akan belajar kelas fisika oleh seorang guru fisika yang pernah menjadi penakluk T-Rex di film Jurassic Park. Ini orangnya.
What does our brain send out to all the other parts of the body? Your brain sent out an electric impulse. Sang guru fisika pun kebetulan sedang memberi pelajaran tentang ilmu listrik, di mana beliau menunjukkan sebuah alat demonstrasi listrik statis tegangan tinggi yang bernama Jacob's Ladder atau tangga Jacob ini. That's right. So, one side of this thing is positive, while the other... Are you all right? Dan faktanya, selain sensitif terhadap cahaya sinar matahari, Jeremy juga sangat sensitif terhadap alat elektronik yang mengandung listrik, sehingga ketika tubuhnya tidak bisa menahan daya tersebut, Jeremy pun seketika tersambar listrik yang membuatnya melayang di udara. Dengan cepat Pak Guru Fisika pun menghancurkan alat demonya, namun saat mencoba untuk menolong Jeremy, Pak Guru pun seketika terkejut ketika bulu di sekujur tubuhnya berdiri, sehingga bisa disimpulkan bahwa tubuh Jeremy mengandung listrik statis tegangan tinggi yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ketika dirawat di rumah sakit, Jeremy pun diam-diam kabur untuk pulang kembali ke basement rumahnya yang lama. Namun di tengah jalan kereta api, dia pun dicegat oleh sheriff dan diminta untuk kembali ke asrama. I'm all right. I can see that. Then let me go home. Duncan, get on back. I don't want to go back to that hospital. I'm trying to tell you as nice as I know how. Esoknya Jeremy pun dipanggil ke ruangan guru, di mana di situ sudah ada beberapa profesor dan ilmuwan yang penasaran dengan kejeniusan si Jeremy sesuai yang dikatakan si guru fisika. Beliau menjelaskan bahwa Jeremy sangat sensitif terhadap listrik dan alat elektronik, di mana hal itu dibuktikan ketika televisi hanya renyem saja dan ada semacam gangguan kelistrikan saat berada dekat dengan Jeremy. No. I can never watch television. Tak hanya itu, mereka pun menyatakan bahwa Jeremy memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia normal, bahkan mungkin melebihi orang jenius yang pernah tercatat dalam sejarah Amerika. Karena hasil tes kecerdasannya, Jeremy berhasil mendapatkan nilai sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Wow! All of your tests indicate that you have the most advanced intellect in the history of humankind. Your IQ scored right off the charts, Jeremy. Sadar bahwa dirinya hanya akan dijadikan objek penelitian, emosi Jeremy pun tiba-tiba naik sehingga semua alat elektronik yang ada di ruangan tersebut mengalami gangguan yang membuat mereka semua ketakutan. You're here to find out how I cheated. It's the only way you can make sense of it. I'm interested in going home. What the hell's going on here? Suatu hari Jeremy pun pergi camping bersama para seniornya, di mana saat seorang sheriff menemani mereka untuk berjaga, beliau pun mengajak ngobrol Jeremy yang akhirnya menguak fakta bahwa saat dirinya sedang dalam kandungan, sang ibu tak sengaja tersambar petir yang menjadi penyebab Jeremy mengalami kondisi seperti sekarang. When lightning comes down, I can feel it wanting to come to me. Ketika Jeremy sedang sendirian ke tengah hutan, dia pun menunjukkan kelebihannya yang lain, yaitu bisa memanggil binatang kadal agar linek kepadanya. Namun tak lama muncullah si John bersama reng-rengannya yang kembali lagi mengganggu Jeremy secara tidak puguh-puguh. You're supposed to be at the lake, skinny dipping with the rest of the faggots. Look, man, you'd better get out of here. Oh, Johnny. Tapi tiba-tiba mereka dikejutkan saat mendengar suara tembakan yang berasal dari seorang guru yang berhasil menembak seekor rusa, yang mana saat Jeremy muncul dia pun terlihat bersedih, lalu membuat si guru merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh rusa sekarat tersebut. Atas insiden itu Jeremy pun meminta untuk pulang ke basement lamanya, namun karena Jesse menolak hal tersebut, Jeremy pun tiba-tiba naik pitam yang membuat seluruh kaca di ruangan tersebut pecah dengan sendirinya. I want to go home. Do you understand that? A friend doesn't lock you up. Melihat bahwa yang dibutuhkan Jeremy hanyalah teman, Pak Guru Fisika pun mulai simpati dengan menawarkan dirinya sebagai teman, yang mana saat mereka berdua bersalaman, rambut si Pak Guru pun seketika berdiri akibat mendapat listrik statis dari tubuh Jeremy. Want to see a trick?
Suatu hari Jeremy terlihat duduk bersama seorang gadis teman sekelasnya yang mana lagi-lagi dia mendapat masalah ketika ayah dari gadis itu hampir menghajarnya sampai-sampai Jesse harus turun tangan dan terlibat adu mulut dengan ayah dari gadis itu. Dick Calloway, you take your hands off him now. Keep your state trash away from my daughter. Merasa sudah muak dengan semua ini, Jeremy pun memutuskan untuk kabur dari asrama. Namun lagi-lagi si John dan gengnya kembali membuat masalah dengan menelanjangi Jeremy, lalu mengancelupkannya ke dalam kumbangan air yang ada di lapangan. Tapi tiba-tiba, ya, mereka semua pun terpental akibat gelombang listrik yang dikeluarkan oleh Jeremy, di mana jantung si John tiba-tiba berhenti berdetak yang membuat teman-temannya kepanikan. Beruntung Jeremy mau menolongnya dengan memberikan kejut listrik manual, di mana si John akhirnya bisa kembali bernafas, sehingga salah satu temannya bersedia untuk menolong Jeremy untuk kabur dari asrama tersebut. Saat Jeremy sudah berada di basement tempat dia dibesarkan, muncullah Jess, Pak Guru Fisika, dan Pak Sheriff, di mana mereka semua akhirnya mengalah dengan membiarkan Jeremy hidup bebas sesuai jalan hidup yang diinginkannya. Turn your head. Just like that. Dan saat Jeremy berlari di hamparan rumput yang luas, muncullah petir yang menyambar tubuhnya, sehingga sekarang dia bisa menjalani takdirnya sebagai Jeremy Putra Petir. Yang dengan kata lain, dia adalah adiknya Gundala yang akan menjadi pahlawan di masa depan. Ngaco aing. Tamat ending yang